Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga baik-baik selalu. Pada hari ini kita masih akan belajar tentang materi mata pelajaran PPKN, yang mana kalian sebenarnya sudah belajar dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan kedua berkaitan dengan tema 6. Tentu kalian sudah tahu ya apa itu isinya tema 6. Tema 6 itu berkaitan dengan ini, menuju masyarakat sejahtera. Lalu dalam pembahasan kali ini kita masih akan belajar berkaitan dengan kewajiban, hak dan juga tanggung jawab. Tentunya kalian sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan kewajiban, lalu yang dimaksud dengan hak dan juga tanggung jawab. Coba masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Baik, itu pengertian kewajiban. Lalu pengertian hak, ada yang masih ingat pengertian hak? Coba kalian ingat lagi. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita apakan? Oke, kita dapatkan. Jadi pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Lalu satu lagi, ada yang masih ingat pengertian tanggung jawab? Apa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Jadi itu pengertian daripada tanggung jawab. Jadi apa yang telah dilaksanakan atau kewajiban-kewajiban apa yang telah dilakukan itu bagian daripada tanggung jawab. Jadi harus dilakukan secara sadar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila sudah kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Oke, baik. Untuk membahas materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan kalian persiapkan buku tematik tema 6, lalu dibuka pada halaman 2 ya. Nih, halaman 2. Nah, ini halaman 2, kita akan ulang sedikit dan juga kita bahas terlebih dahulu. Silakan kalian buka dan juga persiapkan, lalu akan kita bahas. Lalu kalian lihat pada halaman yang ketiga. Di sana ada pertanyaan. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Ada 4 gambar ya. Gambar yang pertama apa? Oke, membersihkan selokan ya, gambar yang pertama. Yang kedua, gambarnya kira-kira gambar apa ini? Orang sedang menanam pohon di pinggir jalan. Oke, lanjut yang ketiga. Gambar orang sedang membayar pajak. Lalu yang keempat, gambar orang sedang melakukan ronda malam atau siskampling, sistem keamanan lingkungan. Nah, kira-kira cocok nggak dengan jawaban kalian yang ada di rumah masing-masing? Mudah-mudahan cocok ya. Oke, lanjut kita masuk ke pertemuan atau pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Kira-kira mengapa ya? Ada yang tahu tidak? Kok ada masyarakat yang melakukan kegiatan seperti gambar yang tadi? Kira-kira seperti apa jawabannya? Oke, akan Bapak bantu ya. Karena apa? Karena adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau tidak ada rasa peduli, tidak mungkin orang melakukan kegiatan seperti gambar tadi. Nah, sekarang kalian peduli tidak terhadap lingkungan sekitar kalian? Mudah-mudahan ya kalian ikut peduli ya terhadap lingkungan sekitar kalian, terutama di rumah masing-masing dan juga di sekolah apabila nanti sudah masuk kembali ke pembelajaran tatap muka. Lalu selanjutnya, yang ketiga, kita lihat pertanyaannya. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira apa kewajiban kalian sebagai warga negara? Tentu banyak jawaban yang beragam ya, tetapi akan Bapak pandu dulu. Yang pertama itu harus menaati peraturan yang berlaku. Jadi kalian semua harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan juga tentunya sebagai warga negara harus mengikuti peraturan, terutama peraturan pemerintah. Lalu apalagi kewajiban yang harus dilakukan itu adalah bersikap baik kepada setiap orang. Bersikap baik kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga dan lain sebagainya. Lalu yang satu lagi,
tidak melakukan kejahatan. Nah, ini juga bagian dari kewajiban sebagai seorang siswa dan juga sebagai masyarakat. Tentunya kita harus melakukan hal-hal yang baik. Begitu ya untuk jawaban nomor 3, dan masih banyak jawaban lain yang bisa dijawab. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Nah, karena sekarang kalian di rumah, kira-kira bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Apa yang sudah kalian lakukan? Oke, sebagai contoh misalnya menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah di sekitar rumah ataupun di selokan depan rumah. Lalu bisa juga merawat lingkungan sekitar, ikut membantu orang tua menanam tanaman, menanam pohon, mungkin yang di sekitar rumahnya masih ada tanah yang bisa ditanami dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh wujud kepedulian kita untuk berbuat baik terhadap sesama, terhadap lingkungan juga. Begitu ya untuk pembahasan pada pertemuan yang pertama ini, halaman 2 dan juga halaman 3. Setelah itu kita akan melanjutkan ke pertemuan yang kedua. Akan juga kita bahas berkaitan dengan hak. Oke, ada yang masih ingat apa tadi hak? Kita lanjutkan dan juga siapkan untuk bukunya, buku paket dan juga buku tulisnya. Kita buka halaman halaman 48 dan juga 49. Silakan kalian siapkan buku paket lalu buku tulisnya. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan panduan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi kita sebagai warga negara, kita itu memiliki hak, dan hak-hak yang kita miliki itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kalian sudah tahu ya apa isi dari Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kalian kemarin sudah Bapak minta untuk mendownload ataupun membuka undang-undangnya masing-masing. Baik, kita lihat yang pertama, itu halaman 48. Hak-hak warga negara Indonesia yang pertama mendapat perlindungan hukum. Terdapat pada pasal berapa? Pasal 27 ayat 1. Baik, mudah-mudahan cocok ya. Bisa kalian bandingkan masing-masing jawaban kalian. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 2. Baik. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 3. Oke, mudah-mudahan cocok ya dengan jawaban kalian. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal berapa? Oke, pasal 28E ayat 3. Lalu yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal berapa? Pasal 28E ayat 1. Oke. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada yang tahu pasal berapa? Pasal 30 ayat 1. Oke. Yang ketujuh, mendapatkan pendidikan ada di pasal berapa? Pasal 31 ayat 1. Lanjut. Yang kedelapan, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ada yang tahu pasal berapa? Pasal 28C ayat 1. Oke, mudah-mudahan cocok ya. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber daya alam. Pasal berapa? Pasal 33 ayat 3. Baik. Yang ke-10, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ada yang menemukan di pasal berapa? Pasal 34 ayat 1. Baik. Yang ke-11, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal berapa? Pasal 28H ayat 1. Oke, dari ke-11 ini mudah-mudahan cocok ya dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian temukan. Oke, lanjut ya. Kalian juga diminta untuk menuliskan kesimpulan dari apa yang telah kalian temukan dari hak-hak yang ada dalam UUD 1945. Tentunya kesimpulannya setiap kalian atau siswa sendiri pasti menuliskan kesimpulan yang berbeda-beda, tetapi di sini Bapak memberikan sedikit arahan bahwa
Kesimpulannya itu berbunyi setiap warga negara tentunya memiliki hak, dan hak-hak tersebut atau hak-hak yang ada itu ditetapkan dalam UUD 1945. Begitu ya. Untuk pembahasan kali ini, apa yang kita bahas tadi? Oke, kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawab ini tentunya apa yang kita lakukan dari kewajiban-kewajiban, dari hak-hak yang kita dapatkan, tentunya harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu ya. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi itu berkaitan dengan kewajiban, berkaitan dengan hak, dan juga tanggung jawab kita. Oke, mudah-mudahan kalian semakin meningkatkan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar dan juga tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Semoga ya kalian tetap semangat dalam belajar meskipun mengikuti pelajaran dari rumah atau PJJ ataupun belajar dari rumah BDR gitu ya. Baik, sekian untuk pembahasan hari ini berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apabila kalian masih bingung ataupun belum mengetahui, semoga ya melalui video ini dapat menambah pengetahuan yang baru lah atau membuka wawasan kalian lagi. Jika masih kurang paham, silakan WA Bapak, nanti akan Bapak berikan penjelasan lebih lanjut. Demikian ya, tetap semangat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.